Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى صاحب الشرح من إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن مهدي العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم بالدارين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Mik sini dibuka talinya gue. Talinya dibuka sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah Hadratul Imam Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Sa'imah al-Sayyid Syarha Ibrahim al-Bajuri Nafa'ana Allah bihim wa bi'alumihim fi darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila an qal fa qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Melanjutkan, hari ini kita sampai pada pembahasan wajibnya Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ay ditafsirkan oleh musannif la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Sifat ini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang pertama, bahwa Allah tidak butuh kepada zat yang lain dan Allah tidak butuh kepada yang menciptakan. Qiyamuhu ta'ala binafsihi ay ayo Qiyamuhu ta'ala binafsihi ay qiyaman multabisan binafsihi, yang iltibas bersatu multabisan binafsihi
ba di sini lil mulabasah, makna mulabasah. Wa yuhtama, dan dimungkinkan antakuna maknanya ba ini di dzarfiyah, dzaraf al-majaziyah, majaz. Jadi qiyamuhu binafsihi ay maknanya qiyaman multabisan binafsih, berdiri dengan dirinya sendiri. Falba lil mulabasah, hanya disandarkan saja, dipakaikan saja. Wa yahtamilu, yang layak dimaknai adalah antakuna lidhorofiyah majaziyah, itu hanya majaz. Baknya bukan diartikan makna bak yang sebenarnya, bukan berdiri dengan dirinya. Dengan itu kan dhorofnya dhorof apa, kata sambung, maknanya menggunakan perkara yang lain. Maka kalau pada Allah tidak dimaknai makna aslinya, bukan Allah berdiri dengan sesuatu yang lain. Berdiri pada dirinya sendiri, walaupun digunakan baknya hanya sebagai majaz saja, jangan dimaknai yang sebenarnya seakan-akan Allah itu berkaitan dengan zat yang lain atau wujud yang lain. Kalau kayak kita kan berdiri dengan kaki, jadi kaki dan kamu jadi perkara lain gitu loh. Berdiri di atas lantai berarti perkara lain. Kalau Allah berdiri pada dirinya sendiri atau berdiri dengan dirinya sendiri, dengannya itu jangan diartikan sebagai kata yang menunjukkan pada butuhnya Allah pada satu alat atau satu benda yang lainnya. Jadi yang layak ba di situ hanya dhorofnya dhorof majaziyah. Terus diketahui min kalam musannif, dari ucapan musannif, annahu, sesungguhnya yajuzu, boleh itlaqu nafsi, mengucapkan lafal nafsi alaihi, atas Allah Ta'ala, walau min ghairi musyakalatin, walaupun diucapkan untuk sesuatu yang tidak berbentuk. Wa huwa kadzalik, dan itu seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Silakan berbeda liman untuk orang ulama fasahu yang mengkhususkan lafal nafsi di musyakalah pada sesuatu yang berbentuk, kama fi qouli ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, hikayatan, karena menceritakan an Isa, dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Ta'lamu ma fi nafsi wa la'alamu ma fi nafsi. Wa da'wahu, adapun pengakuan daripada anahala tutlaq illa ala hayatin, tentunya lafal nafsu itu tidak diucapkan kecuali pada suatu yang hidup, aridotin, yang bersifat itu mamnu'atun, dicegah. Wa idhafatu nafsi, adapun mengidhafahkan lafal nafsi dhamiri pada dhamir di kalam musannif, di dalam ucapan musannif, wa nafihi, dan semisal ucapan musannif itu min qabili idhafati syai', dari arah menyandarkan sesuatu li nafsihi, pada diri zatnya sendiri. Fahuma, adapun keduanya, wa in kana, yaitu lafal qiyam, wa in kana, walaupun kedua itu syai'aini, dua perkara, min haitsul ibarah, dari pengucapan, syai'un wahidun, sesuatu yang satu, min haitsul makna, dari maknanya, kama qala ar-rawi. ya juzu wa'lam, ketahuilah dari perkataan musannif ini berarti boleh menitlakan nafsun kepada Allah, boleh menyandarkan lafaz nafsun kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan nafsun, dicontohkan
walaupun makna ini dimaknai dengan tanpa adanya keadaan bentuknya sesuatu. Seperti perkataannya Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan pada zatnya sendiri itu bersifat rahmah. Maka nafsun di situ dimaknai bukan dengan satu bentuk, tapi kembali kepada maknanya zat. Khilafan lima khassahu bil musyakalah, beda dengan yang memaknainya dengan musyakalah, dengan adanya bentuk. Kama fi qaulihi ta'ala hikayatan an Isa, seperti perkataan dalam Al-Quran yang meriwayatkan, menghikayatkan perkataan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pernah berkata begini, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau itu adalah zat yang mengetahui tentang segala yang ada pada diriku, tapi aku tidak mengetahui sesuatu yang ada pada dirimu. Maka kata nafsun di situ dibedakan menurut pendapat yang kedua antara nafsun yang dinisbatkan kepada Nabi Isa dan nafsun yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, dan sebutan nafsun itu tidak hanya dimutlakan kepada yang mempunyai hayatil aridhah, yang punya sifat hayat yang aridhi, yang sifat-sifat yang baru, itu mamnu'ah. Maka idhofahnya nafsun lidhamir nafsihi fi kalamil musannif wa nawhu min kubail idhofati syai' li nafsihi. Allah berdiri pada zatnya Allah. Zatnya Allah, zat ya kembali pada Allah, Allah yang disebut zat. Dua perkara disebutkan tapi maknanya itu juga gitu loh. Allah berdiri pada zatnya Allah. Nah, zatnya Allah ya bukan perkara lain dari Allah. Karena kalau ngomong Allah itu adalah dimaknai ismud zat. Kita ngomong Allah itu maknanya ismun zat. Jadi kalau kita mengenal kepada Asmaul Husna, itu di Asmaul Husna itu ada ismu zat, ismu sifat, ada ismul af'al, nama yang menunjukkan kepada zat, nama yang menunjukkan pada sifat, nama yang menunjukkan pada perbuatan. Maka lafaz Allah ini nama yang menunjukkan kepada zat. Allah berdiri pada zatnya Allah. Maka walaupun kelihatannya itu dua sebutan, tapi maknanya satu. Menyebut Allah ya maknanya zat, menyebut zat ya penjelasannya zatnya Allah maksudnya. Jadi jangan dimaknai adanya perkara lain di situ gitu loh. Jadi Allah itu maknanya Allah tidak berdiri pada zat yang lain, tapi Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Maknanya apa? Lah yang berdiri pada zat yang lain apa? Yang berdiri pada zat yang lain itu namanya sifat. Kalau berdiri pada zatnya sendiri, berdiri pada dirinya sendiri, itu namanya zat. Jadi dalam pembahasan ini mesti membahas pengertian zat dan pengertian sifat, bahwa Allah itu bukan sifat, gitu maksudnya loh. Bahwa Allah itu adalah zat. Mana petunjuknya? Karena dia nggak butuh pada zat yang lain, karena dia sendiri adalah zat. Lah yang butuh zat yang lain apa? Contohnya sifat.
Lah contohnya sifat mana? Sifat kayak apa contohnya? Kayak kolong. Ini meja ada kolongnya enggak? Kolong itu bisa enggak berdiri sendiri? Ada enggak kolong tapi sendirian, ada enggak? Kolong apa? Ada. Kolong pasti butuh pada yang lain. Nah, yang lain yang dibutuhkan kolong itu namanya zat, gitu loh. Berarti kolong itu selamanya nggak bisa berdiri. Nah, yang nggak bisa berdiri sendiri disebut namanya sifat, gitu. Ini penting diketahui agar kamu bisa mengimani Allah itu adalah zat dan pada dirinya bersifat. Jangan sampai kita meyakini kalau Allah itu bukan zat atau Allah itu adalah sifat, bahaya nih. Maka ditetapkan sifat ini agar kamu ngerti bahwa Allah itu adalah zat yang dia tidak butuh pada zat yang lain. Kok enggak butuh sama zat yang lain? Kenapa? Karena dia bukan sifat. Kalau dia sifat, maka dia butuh kepada zat yang lain. Jadi perkataan nafsun itu mau kembali kepada dirinya sendiri. Walaupun disebut nafsun, jangan dimaknai sebagaimana nafsun yang ada pada yang lainnya. Nafsun di sini hanya disandarkan. Nanti akan dijelaskan nafsun yang layak yang dimaksud di sini maknanya apa. Terus wa'lam Ana nafsa, sungguhnya lafal an-nafsu berlaku diucapkan ala ma'anin kasiratin atas makna yang banyak. Minha sebagian makna itu adzatu, maknanya zat. Bahwa dan makna zat itu al-muradu yang dikehendaki guna. Maka di sini makna nafsu adalah zat, maknanya Allah itu berdiri pada zatnya sendiri, gitu loh. Karena nafsun itu bisa maknanya banyak. Tapi nafsun yang dimaksud di sini adalah mau kembali kepada zat. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Allah tidak butuh pada zat yang lain. Nah, yang butuh sama zat yang lain apa namanya? Sifat. Emangnya ada yang menyatakan Allah itu sifat, Tuhan itu sifat? Ada. Banyak kelompok-kelompok yang meyakini kalau Tuhan itu adalah sifat. Banyak kelompok-kelompok yang mengatakan Tuhan itu bisa berdiri pada zat yang lain, gitu loh. Kalau Allah atau ketuhanan bisa berdiri pada selain zatnya Allah, berarti ketuhanan itu namanya sifat. Contoh, orang yang mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Berarti Bapak bersifat Tuhan, Anak bersifat Tuhan. Berarti Tuhan itu bisa berdiri pada zat yang lain, gitu loh. Berarti Tuhan itu disebut namanya sifat. Digambarkan kayak apa? Putih. Ada putihnya peci, ada putihnya baju, ada putihnya lampu. Berarti putih itu bisa berdiri pada zat yang lain. Berarti putih namanya sifat. Nah, kalau Tuhan bisa berdiri pada zat yang lain, berarti Tuhan dianggap sebagai sifat. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Ini berarti ada Tuhan yang lain. Atau disamakan sebagaimana oknum, kayak apa contohnya? Polisi. Polisi itu disebut sebagai sifat. Jenderal disebut polisi, mayor polisi, kopral polisi. Berarti polisi itu enggak berdiri pada satu zat, tapi bisa berdiri pada zat yang lain. Maka itu namanya sifat. Nah, Tuhan, ketuhanan itu enggak bisa begitu.
ketuhanan itu ya hanya pada zatnya sendiri, nggak bisa ada pada zat yang lain. Karena ketuhanan itu adalah sesuatu yang tetap pada zatnya sesuatu, karena dia tidak bisa berdiri pada zat yang lainnya. Kalau dia bisa berdiri pada zat yang lainnya, berarti ketuhanan itu disebut namanya sifat. Maka yang dimaksud dengan qiyamuhu ta'ala atau qiyamullahu ta'ala, berdirinya Allah ta'ala binafsihi ay bidzatihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri, maknanya Allah tidak butuh pada zat yang lain. Terus dan sebagian dari makna anafsu adamu maknanya dan darah, bahwa dan itu al-muradu yang dikehendaki fi qalihim dalam ucapan yang ulama, mala nafsa lahu salilatun, ma hewan la nafsa yang tidak ada darah, lahu baginya salilatun yang mengalir, itulah jisu tidak menajiskan al-ma'a air. ada lagi nafsun dimaknai sama ulama dimaknai apa? Darah. Kayak perkataan hewan yang pada dirinya darahnya tidak mengalir, nafsun lahu sailah. Nafsun darah yang tidak mengalir, maka hewan itu tidak menajiskan air. Contohnya apa? Contohnya apa hewan yang nggak mengalir? Nyamuk, apa? Semut, cicak, apa lagi? Yang dia nggak mengalir darahnya gitu loh. Kalau yang mengalir darahnya, maka dia menajiskan air kalau dia ada di situ, mati di situ. Terus sebagiannya al-uqubah, maknanya uqubah hukuman. Bila dikatakan wahya ada lafal nafsu makna uqubah, itu al-muradatu yang dikehendaki fi qoulihi ta'ala dalam firman Allah, wa yuhadirukumullahu nafsah, wa yuhadirukum, dan Allah meringatkan pada kalian nafsahu ay uqubatahu, pada sisaannya ila ghairi dzalik. ada makna lain lagi, nafsa itu bisa dimaknai uqubah atau ancaman Allah pada sebuah siksaan. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yahdharukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu, mengancam kamu dengan azabnya yang pedih. Nanti uqubah apa? Nafsah bermakna uqubah, bukan Allah mengancam kamu dengan dirinya, enggak. Dirinya di situ maknanya siksaannya. Ila ghairi dzalik, dan makna-makna yang lainnya yang banyak. Terus adapun ucapannya musannaf la yahtakir akhirih ila mahallin innamal fasara semuanya mentafsiri al-musannif dari sifatnya pada sifat yang qiyamuhu binafsihi wa ma, dan sifat ada setelahnya, di anna kullan, karena setiap daripada salah satu minhuma dari qiyamuhu ta'ala binafsihi dan sifat wahdaniyah itu yuklaku diucapkan ala ma'anin atas makna-makna yang banyak. Idil ula, karena yang pertama qiyamuhu binafsihi itu yuklaku diucapkan ala isal bil qamah, atas makna isal bil qamah, berdiri tegak, wa ala ihkami syai', dan di atas menghukumi sesuatu, wa iqanihi, dan meyakini sesuatu. Kalau diucapkan qama, berdiri, fulan ibadah dengan seperti ini. Ai maknanya ahkamahu, memberikan hukum fulan dengan seperti ini, wa atqanahu, wa ala syiddah, dan mempunyai makna syiddah,
Yukalu keras, yukalu diucapkan komat semakin berkecamuk al-harbu perang ala sakiha ai idastadda, maknanya istadda semakin berkecamuk amruha perkara peperangan. Wasaniyatu adapun yang kedua yaitu wahdaniyah Udah. Musannif menafsirkan sifat ini dengan la yaftakiru ila mahallin. Allah tidak butuh kepada mahal. Mahal itu artinya zat gitu. Jangan mahal diartikan tempat. Banyak penafsir-penafsir kitab tauhid yang dia hanya mengambil dari kamus, maka menafsirkan sifat ini dengan tafsiran Allah tidak butuh dengan tempat. Kalau pembahasannya Allah nggak butuh dengan tempat, maka pembahasan itu sudah dibahas di sifat sebelumnya, yaitu sifat mukhalafah lil hawadis. Karena di mukhalafah lil hawadis menjelaskan Allah itu bukan jirim. Jirim itu sesuatu yang butuh pada tempat. Maka mahal di sini adalah zat. Kenapa ditafsirkan begini? Allah tidak butuh pada zat karena Allah adalah zat. Nah, yang butuh pada zat siapa? Maka dia namanya sifat. Adapun musannif menafsirkan sifat ini dan sifat wahdaniyah karena kedua sifat tersebut itu bisa punya makna banyak gitu loh. Berdiri sendiri, berdiri itu ya butuh ditafsirkan karena berdiri itu bisa punya makna banyak. Seperti nanti makna satu itu bisa punya tafsiran banyak, maka butuh ditafsirkan. Satu pada Allah itu maknanya gimana, berdiri pada Allah itu maknanya gimana gitu loh. Karena ada yang menafsirkan berdiri itu apa? Ya tegak. Allah berdiri sendiri maknanya tegak. Tegak lurus. Berdiri itu kan bisa dimaknai tegak. Sesuatu yang dari bawah sampai atasnya itu apa? Lurus, namanya berdiri. Kalau sesuatu yang nempel semua sama yang lain, glosor namanya, tidur. Kalau sebagiannya nempel, sebagian berdiri, duduk. Kan? Jadi berdiri itu mau ditafsiri biar kamu jelas, jangan dimaknai nanti Allah itu berdiri sendiri maknanya. Coba ini saya tunjukkan. Ini HP ini berdiri sendiri enggak? Hah? Coba paham kamu coba. HP ini berdiri sendiri enggak? Enggak. Kalau begini HP itu berdiri sendiri enggak? Kalau begini berdiri sendiri enggak? Ini jangan pakai mata. Kalau pakai mata enggak ketemu. Yang dimaksud berdiri sendiri adalah zat gitu loh. HP ini mau saya pegangin ya zat, tidur ya zat, saya lepas juga zat gitu. Bukan berdiri itu maknanya begini tegak, bukan. Gitu loh maksudnya. Kalau kamu paham itu, HP itu berdiri sendiri, enggak bisa, Beb, itu dipegangin, itu pakai mata. Ini mau bicara pakai akal, maknanya HP ini adalah zat gitu loh. Begini disebutnya apa? Zat. Begini zat, begini
Begitu loh. Ini ya berdiri sendiri, begini ya berdiri sendiri, begini juga berdiri. Kenapa? Karena dia selalu disebut zat, gitu maksudnya. Jadi jangan dimaknai berdiri sendiri itu harus tegak lurus. HP ini nggak bisa berdiri sendiri, berarti kalau nggak bisa berdiri sendiri namanya apa? Sifat. Lah HP sifat apa zat? Jadi jangan pakai mata nih, kalau pakai mata rusak ini. Berarti yang berdiri sendiri tiang listrik, Beb. Oh, tiang listrik berdiri sendiri loh. Berarti yang zat tiang listrik doang dong, yang lain bukan zat. Ini jadi jangan salah paham maksudnya. Ini HP dia berdiri, walaupun ini kamu lihat mata saya megangin, tetap dia namanya zat gitu loh. Begini namanya zat, dilepas namanya tetap begini juga berdiri. Enggak, itu tiduran, Beb. Iya tiduran kalau pakai mata, tapi maknanya tetap disebut dia zat. Ketika dia berstatus zat, dia dimaknai berdiri sendiri, gitu maksudnya. Jangan pakai mata rusak pembahasan ini. Nanti akan dipahami Tuhan itu berdiri sendiri dikira, oh nggak usah dibantuin sama yang lain berdirinya gitu. Kira lumpuh apa? Nyambung apa nyambung? Jadi ini berdiri sendiri, itu dipegangin, Beb, pakai mata lagi. Jangan pakai mata, jangan. Maknanya berdiri sendiri dia adalah zat, nggak butuh sama zat yang lain, gitu loh. Kok nggak butuh sama zat yang lain? Ada tangan ya dia zat, nggak ada tangan juga dia zat, gitu loh. Maknanya nggak butuh sama zat yang lain, gitu. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa bingung? Jadi pembahasan ini pakainya akal nih. Mau memaknai bahwa berdirinya Allah itu mau maknai zat. Jangan dimaknai berdirinya itu tegak lurus, jangan, bahaya dimaknai tegak lurus. Atau mau dimaknai berdiri itu bisa dimaknai seru. Kayak apa? Ada orang berantem, perang. Tadinya waktu perang masih cuman omong-omongan doang, perang. Oh, kamu sialan, kamu kurang ajar, kamu berani sini maju, ayo pukul-pukulan. Ini perang apa begitu? Lah begitu apa? Bentrok, ini baru berdiri peperangan, gitu loh. Maksudnya berdiri itu terjadi seru perangnya, gitu loh. Tadinya belum seru. Nah, begitu semakin ada yang terbunuh, ada yang berdarah, baru namanya ini baru seru, gitu loh. Wah, ini baru berdiri, dari tadi juga udah perang, bro. Iya, cuma ini baru seru. Maknanya dimaknai berdiri itu bisa dimaknai semakin seru atau semakin keras terjadinya peperangan, gitu. Jadi makna berdiri bisa maknanya macam-macam. Jangan berdiri dimaknai satu macam doang, dikira berdiri tegak doang gitu, enggak. Berdiri maknanya bisa macam-macam. Jadi kamu jangan sampai salah paham di dalam menamai berdiri di sini. Wasani yang kedua ada lagi mana wahdaniyah terus. Wasaniyah itu adapun yang kedua tutlaku diucapkan yaitu wahdaniyah. Tutlaku diucapkan wahdaniyah ala wahdatis syahs atas seorangnya satunya seorang, wahdatin nau atau satu macam, wahdatul jenis atau satu jenis, wanahiha min sa'il wahdati dari semua jenis satu. Satu itu juga maknanya bisa macam-macam. Satu apa nih? Satu orang, satu kampung, satu jenis, satu kumpulan, satu rombongan,
bisa makna macam-macam. Allah itu satu. Satu apa? Satu toktil, satu rombongan, satu kampung, satu apa? Makanya nanti akan ditafsiri, oh satu pada Allah maknanya esa pada zatnya. Maknanya bukan pisahan, bukan kumpulan gitu. Karena satu itu bisa maknanya pisahan, bisa maknanya kumpulan. Coba nih kalau semua ini satu majelis, ini kumpulan apa pisahan? Ini banyak orang nih, satu rombongan itu kumpulan atau pisahan? Kumpulan. Gula satu toples atau beras satu karung itu kumpulan beras atau pisahan beras? Kumpulan beras atau pisahan beras? Kumpulan beras. Lah kalau satu orang itu kumpulan atau pisahan? Kumpulan. Oh. Satu kumpulan katanya. Kalau banyak ini pisahan. Sekali lagi jangan pakai mata. Ini ilmu pakai akal, pakai mata nggak ketemu. Satu kok disebutnya kumpulan? Karena satu orang itu kumpulan dari tangan, kepala, kaki, paha, rambut, kumpulan banyak-banyak gitu loh. Nah kalau segini banyaknya, ini pisah-pisah, dipisah orang, dipisah orang, dipisah orang. Beras satu kantong dipisah namanya apa? Beras. Bisa lagi? Beras. Bisa lagi? Berarti apa itu? Bisa. Kalau pakai mata, kumpulan beras. Kalau pakai akal, pisahan. Gitu loh. Jadi satu itu bisa punya mana kumpulan atau pisah. Lah pada Allah apa? Kumpulan yang enggak, pisahan juga enggak. Gitu nanti. Maka akan ditafsirkan lagi pada pembahasan wahdaniyah. Maka dua sifat ini oleh musonif ditafsiri gitu. Wal wahdaniyatu ai wal mukhalafatu lil hawa apa wa qiyamu ta'ala ai. Kalau yang lain kan nggak ditafsirin. Coba mukhalafah nggak ditafsirin, bakok nggak ditafsirin, hidam nggak ditafsirin, tapi qiyamu bin nafsi ai la yaftakiru ila mahalin wala mukhassis. Wal wahdaniyatu ai la saniyalahu fi dzat wa sifat wal af'al. Ditafsirin tuh. Kenapa kok ditafsirin? Karena bisa maknanya banyak. Nyambung apa nyambung? Terus terus dijelaskan di sini. Yang kedua ditafsiri la yaftaru ila mahalin. Mahalin itu apa? Zat, maksudnya Allah tidak butuh pada zat yang lain. Artinya Allah tidak butuh pada zat untuk dia berdiri gitu loh. Jadi kamu jangan lihatnya begini, untuk berdiri ini butuh ada zat, butuh zat yang lain. Enggak begitu enggak. Yang namanya berdiri butuh pada zat itu kayak tadi kolong sama meja gitu.
kolong itu sifat, mejanya itu. Kalau ini zat nggak saling butuh. Karena zat itu nggak butuh sama zat yang lain. Artinya apa? Nggak ada tangan, HP ini tetap ada. Kalau kolong, mejanya saya ambil, kolongnya kemana? Kolongnya ada nggak? Nah itu namanya kolong itu butuh sama meja gitu loh. Yang butuh sama zat namanya sifat. Kalau HP ini nggak butuh sama tangan. Buktinya mana? Nggak ada tangan, dia juga ada HP loh. Kalau meja beda, kolong sama meja. Kalau mejanya saya hilangkan, kolongnya menunjukkan kolong itu nggak bisa berdiri. Peci sama putih, kalau pecinya saya hilangkan, putihnya kemana? Ikut hilang. Kenapa? Karena putih nggak bisa berdiri. Beda sama HP dan tangan. Kalau HP dan tangan dua-duanya zat. Nggak ada tangan tetap dia namanya zat gitu loh. Jadi HP ini hakikatnya nggak butuh sama, untuk dia ada dia nggak butuh sama. Jadi biarpun begini mau begini namanya berdiri sendiri. Jangan wah HP mah nggak bisa berdiri sendiri, Beb, colok matanya begitu. Pakainya mata repot. Ya jadi maksud dengan mahal adalah zat. La makan bukan tempat. Kenapa? Karena pembahasannya Allah itu nggak butuh pada tempat, itu udah dibahas pada pembahasan mukhalafah lil hawadis gitu. Jadi jangan kembali ke pembahasan yang kemarin lagi, nanti nggak selesai, nggak sampai pada tujuannya. Makanya musannaf sering bilang hati-hati sama penafsir kitab, penterjemah kitab ke penafsir yang dia hanya modal kamus tapi nggak pernah ngaji kitab Sanusi. Begitu nanti jadinya. Begitu nafsirin la yaftakiru ila mahalin, Allah nggak butuh sama tempat. Coba kamu baca buku-buku terjemahan. Kalau nggak hasilnya Allah nggak butuh sama tempat. Nggak bisa nafsirin mahal, di situ maknanya adalah zat, karena dia nggak bisa menggambarkan maksudnya zat gimana gitu. Oh maksudnya ya sifat, Allah bukan sifat. Kalau Allah sifat selalu butuh sama zat. Nah kalau Allah zat, ya namanya zat nggak butuh sama zat yang lain. Jadi jangan dianggap kalau zat itu butuh sama zat yang lain. Yang dimaksud butuh itu kalau satu nggak ada, dia ikut nggak ada, itu namanya saling butuh gitu. Kayak meja dan kolong. Kalau mejanya hilang, kolongnya juga hilang. Menunjukkan kolong itu butuh sama meja. Terus wal mukhassis. Terus wala mukhassisin, wa qaluhu, Allah tidak butuh pada mukhassis ay mujid. Allah enggak butuh sama yang menciptakan. Wa tafsir qiyamu ta'ala binafsihi
bi adami iftikar ila kullin min mahalin wal mukhassis, itu istilah li ba'dil mutakallimin sebagai sesuatu yang menjadi istilahnya orang-orang mutakallimin. Wa huwa masyhurun fil istilah, itu masyhur. Wa fil istilah ba'duhum, namun pada pembahasan ulama yang lain, anahu bimakna adamu iftikar ila mahalin faqat, qiyamu binafsi itu ditafsirkan satu doang oleh ulama yang lain. Apa itu? Yang enggak butuh sama zat yang lain. Kenapa? Karena enggak butuhnya Allah sama pencipta sudah dibahas pada sifat qidam. Lah kenapa diulang lagi di sini? Diulang lagi di sini menurut mutakalimin karena bahayanya bodoh dalam penjelasan ini. Ditakutkannya kamu menyamakan antara zatnya Allah dan zatnya makhluk. Ini berdiri sendiri enggak? Ini berdiri sendiri enggak apa ini? Berarti namanya apa dia? Zat. Nah Allah zat bukan? Zat. Berarti Allah ya zat, HP ini bedanya apa? Zatnya HP butuh diciptakan gitu. Zatnya Allah tidak butuh diciptakan, maka ditafsirkan dua. Allah itu zat dan zatnya enggak butuh diciptakan. Untuk menjelaskan tuh, biar kamu enggak lagi ada kesamaran tentang zatnya Allah dengan zat yang lain, gitu maksudnya. Kenapa? Karena yang disebut zat enggak cuma Allah, kita makhluk juga disebut zat. Hanya saja zatnya kita butuh diciptakan. Maka mutakalimin menjadikan ini istilah yang penting, dua-duanya harus digandeng biar hilangnya kesamaran. Allah itu zat dan zatnya enggak butuh diciptakan. Ini ya zat, iya, tapi zatnya butuh diciptakan. Walaupun sama-sama enggak butuh sama zat yang lain, tapi dia butuh diciptakan. Terus wa'lam, ketahuilah anna mawjudat, sungguhnya mawjudat binisbah, ketika dinisbatkan dihubungkan ilal mahalli wal mukhassis, itu ada aksamin, ada 4 bagian, sama seperti perkara dzakarahu yang telah menyebutkan al-musannif di muqaddimah, di dalam kitab al-muqaddimah, di muqaddimah di dalam muqaddimah. Ismun, bagian yang pertama, itulah yang takdiru, tidak butuh ilaihima pada zat dan tidak butuh pada yang menciptakan, wahuwa, yaitu dzatullahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembahasan ini disimpulkanlah 4 perkara. Qiyamu binafsi menghasilkan kesimpulan berapa? 4 perkara. Kenapa? Untuk mengaitkan antara zat dan pencipta, gitu. Untuk menghubungkan antara zat dan pencipta ada 4 pembahasan. Yang pertama, enggak butuh dua-duanya, enggak butuh zat yang lain dan enggak butuh pencipta. Siapa ini? Siapa ini? Zatnya Allah. Zatnya Allah itu enggak butuh zat yang lain dan enggak butuh pencipta. Yang pertama tuh, hasil kesimpulan pembahasan qiyamu binafsi untuk menggandengkan antara butuhnya sesuatu sama zat dan butuhnya sesuatu sama pencipta, menghasilkan 4 pembahasan. Yang pertama, enggak butuh sama zat yang lain
dan nggak butuh sama pencipta. Siapa? Zatnya Allah. Yang kedua, Fakisman bagian yang kedua, yaftakiru butuh ilaihima pada keduanya. Bahwa yaitu adapun ismun yaftakiru ilaihima itu a'radul hawati, sifat-sifatnya makhluk. yang kedua sesuatu yang butuh pada keduanya, butuh pada zat dan butuh diciptakan. Siapa dia? Sifatnya makhluk. Mana contohnya? Putih, kolongnya meja. Putih butuh pada zatnya peci gitu. Dan putih butuh diciptakan gitu. Putih ini nggak bisa berdiri sendiri karena putih ini bukan zat. Maka putih butuh pada zatnya peci. Dan putih butuh yang menciptakan. Berarti dia butuh keduanya. Butuh pada zat dan butuh diciptakan. Siapa itu? Sifatnya makhluk. Ya, yang pertama yang nggak butuh keduanya zatnya Allah. Yang butuh keduanya butuh zat yang lain dan butuh diciptakan sifatnya makhluk. Terus Fakisman bagian yang ketiga, la yaftakir tidak butuh ilal mahalli pada zat, wa yaftakiru dan butuh ilal muhassis pada pencipta. Bahwa dan adapun itu adalah itu datul hawadis, zatnya makhluk. yang ketiga tidak butuh pada zat yang lain tapi butuh diciptakan. Siapa itu? Zatnya makhluk, peci. Peci ini nggak butuh pada yang lain. HP ini nggak butuh sama zat yang lain. Tangan saya mamanya nggak butuh HP ini karena nggak ada tangan juga HP-nya ada. Tapi HP ini butuh diciptakan. Berarti dia nggak butuh pada zat yang lain tapi butuh diciptakan. Itu namanya zatnya makhluk, zatnya hawadis. Yang keempat, Fakisman bagian yang keempat, yakumu berdiri bil mahalli dengan mahal zat, wala yaftakir tidak butuh ilal muhassis pada pencipta, wa huwa sifatullah ta'ala, atau itu adalah sifat Allah ta'ala. nah, yang keempat berdiri pada zat dan gak butuh diciptakan. Berdiri pada zat yang lain dan dia gak butuh diciptakan. Siapa itu? Sifatnya Allah. Berarti dari hasil ini kamu paham 4 perkara. Zatnya Allah, sifatnya Allah. Zatnya makhluk, sifatnya makhluk. Dari mana? Pembahasan zat dan pencipta. Butuhnya pada zat dan butuhnya pada pencipta. Kita ulang. Yang pertama, zatnya Allah bagaimana? Enggak butuh pada zat yang lain dan enggak butuh pada pencipta. Sifatnya Allah berdiri pada zat, enggak butuh diciptakan. Zatnya makhluk tidak butuh pada zat yang lain, butuh diciptakan. Sifatnya makhluk butuh pada zat yang lain dan butuh pada pencipta. Kok sifat makhluk sama sifat Allah beda? Sifat Allah dikatakan berdiri pada zat,
sifat makhluk dikatakan butuh kepada zat. Terus Wakat asa'a dan telah berbuat kurang baik al-fakhr al-adaba pada adab haisu abaro sekiranya memberi ibarah di hadal ismi pada ini bagian bil iftikari dengan sebutan iftikar nazaran karena melihat penglihatan minhu darinya ilas ihalati qiyamihi sifatihi pada mustahil berdirinya sifatnya Allah Ta'ala binafsiha terhadap zatnya wa wujubu qiyamiha dan wajib berdirinya sifat bidati dengan zat al-aqdasi yang mulia ma'afradihi bersamaan luput atau lupanya al-fakhr amma dari perkara yuhimuhu yang membuat salah pemahaman takbir bil ihtikar dengan ihtikar. Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan sifatnya Allah dengan mengatakan butuh pada zatnya Allah. Jadi disamakan dengan sifatnya makhluk nih, kan sifat makhluk butuh pada zat dan butuh pada pencipta. Nah, sifatnya Allah oleh Imam Fakhruddin dikatakan juga sama, butuh pada zat tapi enggak butuh pada pencipta. Tafsir ini dikatakan kurang adab, itu maksudnya. Kurang adab itu bukan salah, bukan. Karena dilihat dari pengertiannya, yang namanya sifat ya pasti butuh kepada zat. Nah, sifat Allah ya butuh kepada zat. Lah masa sih Allah punya sifat butuh? Kan yang punya sifat butuh itu makhluk. Masa Allah dikatakan sifatnya butuh? Sifatnya butuh ini enggak mengurangi derajat keesaannya Allah dari arah mana? Butuhnya Allah tetap pada zatnya sendiri gitu. Bukan kepada zat yang lain, bukan kepada perkara yang lain. Walaupun dikatakan Allah itu zat dan sifat, maknanya zatnya Allah dan sifatnya Allah bukan perkara lain. Kalau kita dikatakan zat dan sifat, dua-duanya perkara lain gitu. Makanya ini hanya dalam masalah adab berbicara, karena dikhawatirkan orang memahami Allah kok punya sifat butuh. Nah, biar menghilangkan makna itu, ulama memperhalus dengan mengatakan, oh sifatnya Allah adalah sesuatu yang berdiri pada zatnya Allah dan tidak butuh diciptakan. Kalau sifatnya makhluk butuh pada zatnya dan butuh diciptakan gitu. Jadi dalam pembahasan ini kamu kenal 4 perkara sekarang. Kenal apa? Zatnya Allah, sifatnya Allah, zatnya makhluk dan sifatnya makhluk. Jadi inti pembahasan ini membahas Allah itu adalah ketuhanan dan ketuhanannya Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Tidak mungkin ketuhanannya Allah itu berdiri pada zat yang lain, seperti anggapannya orang-orang di luar agama Islam yang menganggap Tuhan itu bisa berdiri pada yang lain. Kalau bisa punya anak berarti bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan. Kayak pemahamannya orang-orang India, pemahamannya orang-orang mana? Yunani, pemahamannya orang-orang Cina yang mengatakan ada Tuhannya punya anak, nanti anaknya punya anak lagi. Berarti nanti Tuhan itu bisa nempel kemana-mana nih. Ke anaknya yang disebut Tuhan, ke bapaknya Tuhan, ke cucunya Tuhan. Berarti Tuhan itu enggak berdiri sendiri, bisa pula berdiri pada zat yang lain. Ini yang mau kita nafikan. Makanya dikatakan apa?
dalam surat Qul dikatakan apa? Lam yalid walam yulad. Allah itu enggak diciptakan, enggak diperanakkan, dan dia enggak beranak. Kalau dia diperanakkan berarti ketuhanannya datang dari yang lain. Kalau dia beranak berarti ketuhanannya bisa pindah pada yang lain. Maka Allah enggak demikian. Allah itu zat yang tidak diperanakkan dan dia enggak beranak. Kenapa? Karena ketuhanannya Allah ya hanya ada pada dirinya sendiri, enggak ada pada yang lainnya, enggak ada. Kalau ada pada yang lainnya, berarti bisa saja nanti dia itu diperanakkan hasil dari Tuhan yang lain, atau ketika dia punya anak, yang lain bisa juga jadi Tuhan. Gitulah. Maka dikatakanlah sifat qiyamuhu binafsihi untuk menunjukkan ketuhanannya Allah hanya pada zatnya sendiri, tidak ada pada zat yang lain. Ya, ini pembahasan tentang sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat yang berikutnya, yaitu sifat wahdaniyah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طمس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.